Ya kan dulu zaman dulu mungkin belum corona ya, itu kan ada namanya Pak Beni Cokro ya, Pak Beni Cokro ya. Mm. Terus orang-orang itu Wah, siap. yang pakar-pakar tak analisis apa bocah-bocah lah kita sebut lah bocah-bocah ya. Bocah-bocah bilang begini, ini gimana sih katanya Gede Beni Cokro nih, apa nggak ngelihat garisan lagi, apa nggak ngelihat teknikal apa. Terus kita ngobrol dong sama beberapa orang ya, ternyata dia tuh meng-hire ya, orang itu mungkin meng-hire the best analisis teknikal untuk mencar pergerakan harga saham gitu loh. Jadi bukan Oh, jadi oke. kalau misalkan let's say, kalian juga misalnya pakai analisis teknikal kelas A gitu ya, yang namanya market maker, namanya bandar juga pasti pakai analis teknikal yang bukan cuma kelas A, mungkin udah kelas bintang 5 gitu loh, udah punya algoritma Mm-mm. sendiri. Jadi jangan suuzon lah sama bandar gitu kan. Gitu. Oke, Bener sih. sekarang berikutnya terakhir nih ya, kita lihat saham Aces ya, saham Aces ya. Gimana projectionnya saham Aces ini? Dari project dulu deh. Iya. Oke, kalau dari SHS ini karena dia sudah eh, sudah akselerasi ya, jadi dan sekarang juga lagi uji coba koreksi ya. Jadi sebenarnya sih untuk S hardware ini sebentar, oh, dia pasang target ininya. Oke. Untuk S hardware ini karena memang sudah akselerasi ya, dan target 161-nya di 710 juga sudah kurang lebih tercapai. Jadi memang ada potensi koreksi dulu ya. Kita belum tahu nih koreksinya sejauh apa, karena so far sih masih di atas EMA 20. Jadi kalau buat teman-teman yang sudah punya barang sih kayaknya ini sudah time to take profit ya. Kecuali dia akselerasi lagi ya sampai 261 di 800. Tapi harusnya sih itu butuh news yang lebih besar ya. Butuh news yang lebih besar buat ngedorong ke sana. Cuman untuk jangka panjang sih masih ada harapan sampai sana ya. Tinggal kita lihat di sini 605 di break atau enggak. Kalau 605 di break sih ada kemungkinan ke 800-nya masih agak panjang ya. Cuman untuk jangka pendek sih lihat support 605 aja dulu. Oke, ini kalau dilihat ya di aplikasi Sahamologi kita udah ini ya, udah call sell tanggal 12 ya. Jadi belum ada sinyal belum ada sinyal buy Balik lagi. lagi. Tapi yang menarik hari ini loh, Daniel, dari sisi haki bandarmologinya itu ya, itu kejar-kejaran loh Iya. antara yang HK sama ngaki. Ini kayaknya betul ya tadi disampaikan oleh Project ya. Jadi ketika sebuah saham Mm-mm. itu berada dalam titik-titik yang dekat-dekat resisten atau dekat-dekat support, biasanya ada pertarungan antara orang-orang yang ingin saham ini breakout sama orang-orang yang memang ingin saham ini koreksi dulu. Makanya ketika sebuah saham itu sedang mendekati resistennya atau baru saja kena resistennya, itu kecenderungan pergerakan haki-hakinya kayak gini nih teman-teman. Dilihat ya, kalau yang udah punya sahamologi ya dilihat ya kayak gini ya. Jadi antara yang nge-HK sama yang nge-haki itu biasanya berimpitan. Berbeda dengan saham misalnya kayak contoh yang lagi hari ini lagi hot ya, which is adalah PTBA. PTBA itu kelihatan banget gitu loh. Jadi kelihatan banget tuh. Ketika RUPS-nya belum mulai, tiba-tiba yang nge-HK banyak banget tuh garis hijaunya, makanya keluarnya tinggi gitu kan. Uh-uh. Gitu. Nah, ini yang mungkin teman-teman ya sebagai alternatif misalnya untuk kode broker atau apa, kita bisa menggunakan tools bandarmologi yang dikaitkan dengan haki. Karena di Mm-mm. situ terlihat psikologi dari market, apakah mereka hendak membeli di harga over atau menjual di harga bid gitu ya. Nah, ini yang mungkin nanti bisa teman-teman pelajari deh, dan hopefully nanti tools yang haki ini juga nanti ya bisa ada lah di Sukor lah, biar bisa biar bisa Amin. biar bisa menggantikan posisi kode broker yang udah ditutup, Ada broker. Mm-mm. kita ganti dengan kondisi haki, karena kelihatan banget ketika sebuah saham itu lagi dihakain itu pasti kelihatannya oke gitu loh.
Nah, tadi ada yang tanya tentang Sage ya, saham Sage ya. Ini saham Sage juga jadi saham yang sangat-sangat apa ya, sangat-sangat Fenomenal. fenomenal lah. Jadi harapan harapan Bibo sih ya, dan juga mungkin Daniel di sini untuk saham-saham yang misalkan teman-teman ya. Jadi dalam arti gini, modal kalian itu terbatas ya. Kalau misalnya sebuah saham itu sudah menunjukkan tanda-tanda dia breakdown support dan lain-lain gitu ya. Jangan terlalu mengharapkan loss-nya ini akan segera terrecover cepat. Justru kalian harus meng-cut loss-nya cepat. Ya. Jadi cut loss-nya juga cepat. Sebelum nanti misalkan ini emitennya parah nih, bandarnya parah nih, saham udah mau kegocap nih, kayak gitu-gitu. Sebenarnya mereka itu tidak serta merta ingin berbuat seperti itu, tapi kalian juga diuji sebenarnya. Diuji apa? Diuji nyali kalian untuk apa? Berani nggak sih kalian tuh cut loss cepet gitu loh, nggak usah berharap yang enggak gitu loh, ya. Jadi siapapun lah yang namanya kalian sebut bandar kayak atau apa kayak seperti itu sebenarnya udah kasih sinyal-sinyal, cuman kalian aja kadang-kadang kayak orang pacaran gitu loh, orang ceweknya udah nggak suka gitu ya, udah nggak cocok, masih aja ditungguin. Janganlah, cari saham lain aja lah. Bener. Ya gitu ya teman-teman ya. Jadi untuk yang Aces tadi gitu ya, masih menarik atau enggak ya, itu udah target pertamanya udah kejemput di 700-an. Saat ini masih pertarungan antara haki atau seller buyer. Nanti dilihat aja, kalau nanti dia muncul sinyal buy-nya lagi ya diikutin gitu ya. Oke, mungkin pertanyaan terakhir sebelum kita tutup ya. Nah ini nih, saham Era. Nah, saham Era nih. Wah, kemarin pemilik Era lagi salaman sama Pak Jokowi. Semoga sahamnya naik ya. membuka rumah sakit Bunda Suci ya di PIK ya, bersama keluarga Wijaya dan lain-lain ya. Semoga aja jadi bagus ya. Loh, kenapa aku ngepin Sage sih? Ya Allah. Oke. Saham Era gimana view-nya ya? Silakan Project nih. Silakan. Kalau saham Era sih sekarang fasenya masih konsolidasi koreksi ya. Jadi memang agak belum ada punya arah ya. Cuman kalau Project sih lebih lega kalau dia setelah 530 itu lebih lega banget ya. Cuman untuk jangka pendek karena sekarang juga udah rejection lower band ya. Lower bandnya ada sih harapan trading jangka pendek sampai 510 ya. Jadi buat teman-teman yang mungkin mainnya pendek-pendek aja, sekarang masih bisa action ya, take profitnya di 510-an dengan stop loss di 480 ya. Sorry, stop lossnya jangan 480. Di sini ada 476 ya. Kalau 480 sering diuji coba, tapi 476 agak cukup kuat ya. Jadi buat teman-teman yang mau spekulatif, karena hari ini rejection lower band juga dan nggak close di bawah lower band, 476 bisa jadiin support. Targetnya 510 jangka pendek. Yang untuk jangka panjangnya 530 dulu, baru bisa akselerasi sampai di atas 580-an ya. Jadi 530 kunciannya. Oke, Daniel gimana kalau untuk Era nih ya? Kalau Era ini, sejujurnya aku tidak begitu memperhatikan Era karena dulu ini pernah jadi stock pick kita juga Era. Oke. Sekarang di 488 waktu itu kita pernah rekomen untuk buy ketika Era itu ada di harga sorry ini nggak kebuka datanya. Kita pernah rekomen buy untuk Era, tapi karena kemarin itu udah sempat hit targetnya kemarin kita sempat
kasih target di 500 gitu, jadi beberapa udah take profit di sana gitu. Nah, jadi untuk era sendiri juga ini kalau kalau dari kita udah ini sih udah nggak ada posisi lagi di era, tapi I think ini untuk sentimen sentimen dalam negerinya ini masih cukup bagus untuk dikoleksi karena kan retail apa namanya angka penjualan retail kita juga meningkat gitu. Jadi kemarin kita ada baca data bahwa perputaran uang di Indonesia lagi bagus sehingga ini mendorong orang-orang itu membeli durable goods atau barang tahan lama dan membeli juga barang tahan lama kan salah satunya elektronik gitu ya yang harganya 5 juta, 6 juta gitu. Apalagi Era Jaya sendiri ini juga udah melengkapi dengan sistem pakai cicilan dan lain sebagainya gitu. Kalau dilihat dari laporan keuangannya dia juga bagus. Jadi sebenarnya untuk kedepannya ini di Q3 sampai di akhir tahun ini bisa jadi stock pick yang menarik juga buat diperhatiin sama investor. Oke, nah ini untuk teman-teman bocoran stock pick ya dari aplikasi Sahamologi gitu ya. Kalau untuk yang sinyal fresh buy, ada Unilever, kemudian ada MPMX ya. Tadi Bibo udah beli MPMX, ada PNLF, ada BRIS, ada INTP dan ada BTPS ya. Serta Friend ya. Serta Friend. Jadi ini tadi ya, ada Unilever, MPMX, PNLF, BRIS, INTP, BTPS, dan Friend. Besok kemungkinan Bibo either beli BRIS atau beli BTPS. Sedangkan yang masih ada sinyal penguatan untuk dibeli lanjutan atau akumulasi lanjutan adalah Adaro, kebaca ya, Adaro, kemudian MBMA, kemudian BRPT, dan BNBA, Bank Ajaib nih, BNBA Bank Ajaib nih, kan punyanya Ajaib ya. Nah itu juga masih ada penguatan. Jadi kelihatan di sini kalau yang menguat gitu biasanya memang dia trennya juga masih bagus dan juga dia banyak sekali bullish event. Itu untuk stock pick yang bisa Bibo share dari Signal Sahamologi. Nah mungkin penutup dari Daniel nih mengenai fenomena trader zaman now, stock picknya yang betul-betul unik-unik ini atau menarik-menarik ini, mungkin ada wisdom nih yang mau di-share nih. Wisdomnya itu untuk trader zaman now adalah sebenarnya simple banget sih Om Luk. Karena memang keputusan jual beli itu ada di tangan kita banget. Jadi kalau bisa belajar untuk nggak FOMO gitu. Jadi caranya gimana? Caranya adalah dengan kita analisa sendiri gitu. Nah, analisa sendirinya gimana? Nah, ini kan karena udah dibantu dengan aplikasi dan fitur, bisa lewat Sahamologi, bisa juga dari Sahamologi join ke Sukor gitu. Karena di Sukor juga ada aplikasi-aplikasi pendukung yang memudahkan untuk menganalisa. Jadi memang dari buku yang saya baca bahwa keputusan itu kan decision making itu ternyata ada satu sela gitu. Jadi dari awal kita mau melakukan sesuatu sampai kita memutuskan, ternyata di tengah ini ada sela sepersekian detik yang sebenarnya bisa kita manfaatin untuk nyadarin diri, ingetin diri bahwa oke, gue harus analisa sendiri dulu nih gitu sebelum gue melakukan keputusan jual dan keputusan untuk membeli gitu. Jadi please manfaatin momentum itu untuk benar-benar ngerjain analisa sendiri gitu supaya kita bisa sama-sama belajar lah. Oke, jadi jangan cuman investasi ke sahamnya doang, tapi juga investasi ilmu dari pembelajaran tadi ya, kerugian dan keuntungan. Karena ini penting banget buat mendokumentasikan. Iya. Dalam arti kalian cuan dari saham apa, kalian rugi dari saham apa, ketika kalian cuan itu environment atau skenario-nya seperti apa, ketika kalian rugi kondisinya waktu itu kayak apa. Jadi biar apa? Ketika the same condition happen lagi yang untuk cuan, kalian hajar lagi. Tapi ketika kalian ketemu lagi kondisi yang membuat kalian rugi, ya kalau bisa hindari cepat gitu loh. Ya.
Jadi good point dari Daniel gitu ya. Semoga bisa membuka cakrawala trader-trader zaman now supaya apa? Supaya makin tajam lagi, makin cuan lagi, dan juga makin punya resistensi untuk bisa bertahan di market ini. Nggak cuman trading 2 bulan, 3 bulan, terus langsung bilang maybe stock market is not for me gitu loh. Oke. Buat teman-teman semua yang udah bergabung malam hari ini, jangan lupa setiap pembukaan aplikasi Sukor melalui aplikasi Sahamologi. Jadi di aplikasi Sahamologi itu ada link untuk membuka Sukor ya. Bibo kasih contoh ya. Jadi teman-teman download aplikasi Sahamologi gratis ya. Aplikasi Sahamologi itu gratis. Tinggal kalian buka di halaman pertamanya. Kalian buka daftar pembuka Sukor Sekuritas di sini ya. Nah, kalau kalian buka pakai link yang ada di sini, ini ya, itu kalian akan mendapatkan 2 bulan fitur Sahamologi secara premium. Ya, ingat ya, buka di sini ya, buka di aplikasi kita ini, pilih Sukor ya, di Sukor ya, Sukor, daftar di sini. Kalian akan mendapatkan 2 bulan aplikasi Sahamologi. Jadi langsung aja ya belajarnya di Sahamologi, eksekusi cuannya di spot Sukor. Gitu. Thank you Daniel, thank you Project.